yang hobi makan sana-sini, tunjuk tangan coba. Wah, banyak ya ternyata. Oke, kalau yang hobi cari cuan dari orang yang hobi makan, mana suaranya? Wah, gak kalah rame juga, bos. Oh iya, masih ingat gak sih sama salah satu peraturan PPKM tempo hari yang hanya boleh makan 20 menit saja? Duh, kebayang gak sih menderitanya? Boro-boro menikmati, yang ada malah tersedak ya. Tapi tenang bos, karena peraturan kayak gini bisa jadi peluang. Loh, kok bisa? Bisa lah. Jadi kalau biasanya orang-orang dine-in di restoran, kenapa restorannya nggak dipindah aja ke rumah? Bebas kan tuh mau makan sampai jam berapa juga. Dan yang pasti tetap aman bos, karena prokesnya kita yang atur. Ide ini pun langsung diaplikasikan oleh salah satu resto berkonsep all you can eat, Giussima Resto Jakarta. Dan strategi bisnis ini pun sempat viral. Jadi semua makanan dibawa dan dihidangkan langsung di atas mini food truck yang kece ini di lokasi yang kamu mau. Nih, orang dibalik kisah viral bisnis all you can eat ini. Kok bisa sih mas kepikiran konsep kayak gini? Konsepnya jadi sebenarnya home service ya, home service all you can eat Japanese barbecue dan sabu-sabu. Jadi di mana di masa pandemi ini seperti yang kita tahu kan banyak restoran dan juga tempat makan di mall-mall itu tutup. Nah, kita ingin membawa sensasi makan all you can eat ke rumah customer gitu. Jadi customer nggak perlu ribet, nggak perlu takut, jadi bisa menikmati all you can eat di rumahnya mereka masing-masing dengan aman dan nyaman. Cucok meong nih bos, tetap kreatif meski dalam situasi kejepit. Modal untuk memulai bisnis ini emang lumayan bos. Steven sendiri menghabiskan sekitar 300 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk sewa ruko dan memodifikasi motornya jadi mini food truck. Tapi tenang, menurut Steven balik modalnya juga cepet kok bos. Saat ini Steven sudah punya 2 armada. Perharinya setiap armada mampu menyelesaikan minimal 3 pesanan. Kalau dihitung-hitung rata-rata sebulan ada sekitar 40-50 pesanan. Sementara range harga yang ditawarkan untuk servis all you can eat ini dibanderol Rp175.000 sampai Rp400.000 dengan minimum order 4 packs. Jadi minimal 28 juta masuk kantong tuh per bulan. Lumayan ya cuannya. Hitung cuan orang emang enak ya bos, tapi tahu nggak sih di balik ini ternyata ada juga loh kendala-kendala yang dihadapi oleh Steven dan timnya. Banyak sih ya kalau yang unik, ada yang mereka istilahnya pengen nambah, tiba-tiba nambah di tempat gitu. Juga kemudian ada yang minta nambah jam karena memang dirasa kurang gitu. Namanya penjual ya mesti sabar-sabar buat menghadapi. Disitulah ilmu komunikasi kamu sebagai penyedia jasa diuji. Untuk menghindari hal seperti ini ada baiknya sebelum klien pesan kita jelaskan dulu rules atau peraturan yang berlaku seperti apa. Jadi biar semua sama-sama enak gitu. Itu baru satu masalah ya bos. Masalah lain kadang timbul dari armada operasionalnya yang suka tiba-tiba ngadat. Tapi balik lagi nih bos, banyak jalan menuju Roma. Semua bisa asal kita mau berusaha. Keren dia kalau ngomong. Ini nih senjatanya Steven untuk menjemput konsumen mini food truck. Mini food trucknya sendiri merupakan motor roda 3 yang sudah dimodifikasi. Urusan perizinannya sama aja kayak motor biasa ya dan tidak terkena ganjil genap. Bentuknya yang minimalis memudahkan motor truk ini warawiri di jalanan ibu kota. Oh iya bos, namanya bisnis makanan kualitas kudu dijaga. Daging yang digunakan ini pakai kualitas terbaik loh. Steven bahkan menjamin dagingnya berani bersaing dengan yang ada di mall-mall ternama. Untuk daging kita ada 3 macam, daging karubi, saikoro, sama cakres. Sama ada daging ayam. Nah, yang menjadi diferensiasinya itu adalah bumbu-bumbu kita sebetulnya, gitu. Dimana bumbu kita memang otentik Japanese style, gitu ya. Jadi selain dari bumbu-bumbu yang reguler juga, kita ada bumbu-bumbu lain seperti herb chicken, kemudian ada black pepper, gitu. Kemudian ada curry juga, gitu. Nah, itu yang membedakan kita dengan all you can eat yang lainnya. Bisnis unik cek, strategi jemput konsumen dengan armada yang unik cek, bahan makanan terbaik cek. Kalau ketiga-tiganya sudah terpenuhi, konsumen dijamin puas. Dan bonusnya kalau mereka suka dengan enteng mereka bakal cerita dan share ke teman-temannya via media sosial.
Waduh, promo gratisan jadinya nih. Cakep kan? Tapi bos, pasti ada yang bertanya-tanya nih, ini kan all you can eat ya? Artinya semua orang bisa makan sepuasnya, sekenyangnya, sewareknya. Kalau sudah gitu, apakah bisa untung bos? Atau jangan-jangan malah boncos modalin orang makan doang? Tenang bos, kalau gak ada untung, gak ada demand, gak mungkin bisnis kayak gini bisa berumur panjang. Menurut riset, orang-orang yang suka barbekyuan kayak gini rata-rata hanya sanggup menghabiskan daging 300 gram dan maksimal 500 gram saja. Apalagi jika ditambah sayur dari syabu-syabu, nasi, dan aneka minuman, kenyangnya bakalan makin cepat. Kalau makannya sambil ngobrol, wah durasi makan makin terbatas kan? Oh iya bos, buat yang mau ngejalanin bisnis ini, ada tips nih dari Mas Steven agar bahan sayuran dan daging yang kamu bawa warawiri tetap terjaga kesegarannya. Untuk menjaga itu kita punya berbagai macam cool box sih mas. Jika nanti kita lihat itu ada berbagai macam cool box yang kita gunakan untuk perjalanan. Nah di dalam cool boxnya itu sendiri juga kita taruh ice gel. Jadi selama di dalam cool box menggunakan ice gel itu suhunya akan tetap terjaga gitu. At least chill lah, nggak akan merusak dari tekstur daging dan juga sayuran yang kita bawa. Sebenarnya nih bos, buat kamu yang punya modal pas-pasan, kamu juga bisa kok memulai bisnis service all you can eat ini. Caranya, hunting dan temukan agen penjual daging murah berkualitas baik, mulai invest ke peralatan yang sederhana seperti kompor dan pemanggang portable. Kamu bahkan bisa menyewakan peralatan ini dengan harga 35.000 saja per 6 jam. Ingin untung lebih? Sediakan juga pakai daging, sayur, dan saus pendukungnya. Selanjutnya tinggal promo, dan promo. Kalau udah ada keuntungan, boleh deh tuh armada dan peralatannya ditingkatkan seperti Mas Steven. Gimana teman-teman? Enak kan? Enak banget, Mas. Buat bos-bos di luar sana yang punya ide apapun itu, jangan ragu. Yang penting mulai aja dulu. Karena apapun itu yang penting cuan, bos. Bos, seumur hidup setidaknya satu kali saja kalian harus nyobain street food alias jajanan kaki lima. Yap, jajanan kaki lima masih menjadi bisnis yang seksi abis. Apalagi tiap lihat antrian kayak gini. Rasanya seperti melihat konspirasi cuan yang terbang menuju dompet para pedagang. Go viral saat ini juga menjadi salah satu faktor X yang bikin dagangan laris manis Tanjung Kimpul. Seperti Kapten Dave, seorang pilot yang mendadak famous karena berjualan sayap ayam. Apakah viral juga ngaruh ke omset, bos? Untuk ke penjualan itu sangat signifikan ya. Kita naik kurang lebih bisa 50-70%. Puncaknya sih di 150% pernah. Saya lebih senang orangnya di belakang layar. Cuman ya karena kemarin memang kebetulan viral, nuhin role-nya lah ya, kita ikutin arusnya. Oke, halo bosku. Selamat datang di Kepak Madu Mael. Hari ini kita mau coba masak kepak madunya. Yuk. Ini kita udah marinasi selama kurang lebih 12 jam. Kita udah siap bakar sekarang. Yuk! Kapten David Wibawa Sapulete sampai saat ini masih menggeluti profesinya sebagai pilot. Tapi tetap punya side job menjalankan usaha Kepak Madu Mael. Gini bos, produknya enak, story-nya menarik, viralnya dapat, 3 kombinasi combo yang boom bikin Kepak Madu Mael berkembang pesat dari awal buka September 2020 lalu sampai saat ini. Tapi bos, kalau ngomongin story jangan dilihat sukanya aja, semua butuh perjuangan. Simak nih cerita inspiratif yang dijamin bisa jadi motivasi kita untuk bergerak. Kalau tadi ada Kapten Div sebagai salah satu owner, kali ini kenalin juga 2 founder di balik boomingnya Kepak Madu Mael. Mereka lah sebenarnya yang menjadi otak di balik viralnya si sayap ayam. Ada Mas Radit dan Mas Ibe. Dua-duanya adalah pramugara pekerja keras yang melewati berbagai proses sampai akhirnya bisa menjadi pebisnis handal. Mas Ibe, saat pandemi datang gak ada jadwal terbang, ia mengisi kekosongan dengan jualan sempol gerobakan. Mas Radit gak bisa berdiam diri meski waktu banyak luang karena tidak terbang. Ia jualan nasi uduk di pinggir jalan. Keduanya saling bantu sampai akhirnya memutuskan, kita harus bisnis bareng bro. Bisnis yang akan menjadi besar dan boom, voila, this is it, Kepak Madu Mael. Share modal bareng, produksi berdua, masak berdua, sampai jualan dorong gerobak pun berdua.
Dari 0 pembeli sampai sekarang bisa habis 150 sampai 300 kilo sayap perharinya. Tapi kenapa malah banting setir usaha sayap ayam sih Mas? Kenapa nggak misalnya melanjutkan bisnis nasi uduk atau sempol kekiniannya gitu? Nggak salah nih kalau tagline-nya pelopor ayam kepak madu terseksi di Indonesia. Yap, itu salah satu alasannya bos. Makanan adalah bisnis yang seksi, apalagi kalau belum pernah ada di Indonesia. Karena sering terbang dan merasakan kuliner berbagai negara, kepikiran dong untuk hey, kenapa enggak kita bawa cita rasa ini ke Indonesia? Gercep deh mereka beraksi. This is Blue Ocean, something new goes viral. Bos, kalau ada makanan viral kayak gini, wajib kita coba. Membawa satu jenis makanan baru sangat menguntungkan bos. Food vlogger bahkan orang biasa nggak akan pernah berhenti cari konten kuliner untuk sosmed mereka. Efeknya bagi produk yang direview, ya jadi ikutan viral. Nggak usah diundang, pada datang sendiri deh, kayak semut ketemu gula. Ya, bos, lupa di-review saking enaknya. Selama ini sih untungnya kita tidak pernah mengundang food blogger gitu, datang sendiri dan mereka notice makanannya enak banget dan belum pernah mereka ngerasain ayam bakar taste-nya seperti ini di Indonesia. Makanya saya bilang ini spesies baru di Indonesia. Dan ini PR kita untuk gimana caranya meng-acknowledge orang-orang, oh ini ada varian baru loh masuk Indonesia. Sekali lagi ya bos, ramai diperbincangkan di sosmed, ngaruhnya pol ke omset. Sangat. Dalam satu hari outlet saya di Bintaro itu bisa diangkat 8 juta rupiah dalam waktu 4 jam. 4 jam loh bos, kalau sebulan berapa itu Mas Radit? Average omsetnya bisa di atas 500 juta dalam 1 bulan. Dan untuk nemu resep ini juga nggak gampang bos. Gimana memodifikasi kuliner negara tetangga agar cocok ke lidah warga plus 62. Dulu saya riset benar-benar berdua sama partner saya Radit. Itu kalau nggak salah belasan kali percobaan. Kita coba, kayak ini pas untuk pasar Indonesia lah. Riset adalah langkah pertama yang dilakukan. Jalannya lumayan panjang bos, waktu habis, modal juga nggak sedikit. Pertama kali buka, kita memang benar-benar startnya offline aja. Nggak ada strategi marketing khusus. Itu omset rata-ratanya waktu itu 200, rata-rata ada di 300 ribu. Nah, tertingginya di 400 ribu. Sekarang Kepak Madu Mae lagi naik daun bos. Dan rencana kedepannya akan dikembangkan jadi restoran cita rasa Malaysia lengkap dengan menu-menu lain. Selain kepak madu, ayam bumbu rendang, dan es coklat khas Malaysia, juga akan ada tambahan menu-menu baru seperti nasi lemak dan kawan-kawannya. Makanya Mas Radi dan Mas Ibe sementara cuti dan fokus ke bisnis. Nah, tips juga nih bos buat kalian yang bisnis partneran bareng sobat atau keluarga. Pembagian keuntungan dan kerugian harus sudah dibicarakan di awal ya. Yang modalnya lebih besar bisa jadi dia akan mendapat persentase keuntungan yang lebih besar pula dan sebaliknya. Lebih baik lagi sih bikin kontrak kerja pakai materai. Jaga-jaga aja bos, jangan sampai gara-gara bisnis dari teman jadi lawan. Terakhir nih mas-mas, tips untuk bos di rumah yang mungkin trauma gagal usaha dan jadi ragu mau melangkah lagi. Jangan terjebak dengan spesialisasi. Merasa, oh ini harus hanya bisa sama kita, jangan. Jadi kita ajarkan juga pegawai kita yang kira-kira bisa didelegasi kan, juga bangun value dari si SDM juga kan. Bersakit-sakit dahulu, bercuan-cuan kemudian. Sampai akhirnya saya dengan partner merasakan di Kepak Madu Mael, cuan bos. Annyeonghaseyo bosku. Emang ya kalau K-pop ini hype-nya nggak habis-habis. Awet bener, dari drakornya, musiknya, sampai kulinernya juga. Ingat dong tahun lalu ada Dalgona Coffee yang hits banget. Nah sekarang ada banget nih cemilan yang kalau dari hasil terawangan kayaknya juga bakal hits nih. Bosku, sekarang kan lagi demam banget sama serial Korea.
aku punya ide bisnis yang dijamin cuan banget. Apa itu? Aku mau bikin risol Korea. Seperti apa? Dijamin cuan banget. Yuk kita bikin. Oh, jadi sama Kak Maria dinamain risol Korea, Bos? Boleh juga sih, pasti gampang diinget deh. Apa itu risol Korea? Jadi risol Korea itu dari beef slice, pakai tepung serbaguna, dan isiannya pakai keju mozzarella. Bahannya kali ini agak mewah ya, Bos, tapi nggak masalah. Selama jualnya tepat sasaran, pasti dapet cuan. Nih, beef slice yang biasa buat masak gyudon setengah kilo Rp95.000. Tepung rotinya 500 gram ya, harganya Rp17.000. Terus ada keju mozzarella 250 gram dengan harga Rp30.000. Tepung serbaguna 250 gram Rp4.000 saja. Terus minyak goreng 1 liter Rp5.000. Total modal kita adalah Rp151.000. Nih, catat nih bos, karena ini buat nanti kita tentuin harga jual. Sekarang next step cara masaknya yang gampil banget bos. Beneran cuma 5 langkah. Pertama ambil daging slice-nya 2 lembar aja. Terus masukin keju mozzarella. Gulung, tapi yang rapi ya. Next step ada trik supaya rasanya nikmat. Tepungnya nempel dan gak perlu telur. Bagi tepung serbaguna jadi 2 bagian. Yang satu ini tepung basah, satunya biarkan kering. Lalu celup-celupkan dulu ke tepung yang kering, baru deh ke tepung yang basah. Terakhir tepung roti. Tuh, emang kayak risol ya bentuknya bos. Gak salah dikasih nama risol Korea, biar lebih menjual gitu. Nah, udah jadi seperti ini, sekarang saatnya dimasukkan ke dalam freezer sekitar 15 menit supaya lebih set lagi. Oh, 15 menit. Bisa lah ditinggal rebahan dulu sambil nonton drakor, ya kan Yorobun? Nah, ini udah set dan siap untuk digoreng. Gorengnya dengan minyak panas dan nggak perlu lama-lama karena dagingnya tipis, pasti gampang matang. Alhasil irit bahan bakar. Kalau udah, kita bisa potong jadi 2 kayak gini. Ketahuan kan dalamnya dagingnya banyak, kejunya lumer. Ngiler banget bosku. Bosku, ini udah jadi. Aku bikin versi yang langsung dimakan seperti ini. Ada juga yang frozen, di pack seperti ini, dan ada juga yang untuk take away. Gimana? Menarik banget kan ide bisnis ini? Dalam satu resep kita bisa cuan sampai 250.000 loh. Jadi gimana? Langsung aja dicoba ya, dijamin cuan banget. Iya bosku, bisa banget. Mau tahu cara hitungnya? Nih, dalam satu resep yang kita bikin bisa jadi 50 pieces risol Korea. Per pieces kita bisa jual 5.000 sampai 8.000 kali ya. Tergantung deh ukurannya. Artinya kita bisa dapat omset 250.000 sampai 400.000 rupiah. Untuk kemasan frozen seperti ini kita bisa jual lebih murah karena kan kita nggak butuh minyak dan gas untuk menggoreng. Variasi lain yang take away bisa kita jual dengan harga sedang sekitar ya 6.000 sampai 7.000 rupiah karena nggak butuh banyak saus. Kalau yang tinggal makan kayak gini bisa dijual paling mahal karena wadahnya juga kita harus hitung loh bos. Nah sekarang udah beres semua, tinggal kita jual aja. Biasalah, bisa di sosial media, di e-commerce, di mana lagi ya? Ini mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Cuan bos.
tampan jualan sayap ayam. Cara memindahkan restoran jadi ala rumahan sudah menemani weekend kita hari ini. Tapi tenang, masih banyak kisah pecuanan lainnya kok, Bos. Seorang pedagang kaki lima kewalahan hadapi pembeli pancake gemoy buatannya. Wuih, apa ya rahasia sukses berdagang di jalanan? Cuan Bos akan kembali hadir Sabtu depan 2 Oktober pukul 1 siang. Karena yang penting, cuan Bos!